Berikut arti syariat dan makna hakikat ma'rifatullah untuk QS Ali Imran ayat 121 sampai 130 disajikan dengan gaya sufistik simbolik seperti permintaan Anda sebelumnya. QS Ali Imran 121 sampai 130 arti syariat tambah makna hakikat ma'rif ayat 121 syariat. Ketika Nabi keluar pagi-pagi dari rumah untuk menempatkan pasukan di posisi strategis pada Perang Uhud. Perang Uhud, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap gerak. Hakikat ma'rif, setiap langkah seorang salik yang pergi memposisikan diri dalam medan batin sebenarnya dipandu oleh Allah. Ia menyaksikan bahwa strategi hidup bukan hanya akal pribadi, melainkan tajalli asam dan al-m. Siapa yang sadar akan pandangan Allah, setiap langkahnya menjadi ibadah. Ayat 122. Syariat. Dua kelompok pasukan hampir goyah, namun Allah menjadi penolong mereka. Hakikat. Dalam perjalanan jiwa, ada dua sisi diri, niat dan komitmen yang sering hampir runtuh. Tetapi ketika hati ingat Allah, kegoncangan berubah menjadi kekuatan. Kemenangan ruhani bukan pada diri, melainkan pada pertolongannya. Ayat 123. Syariat. Allah menolong kalian di Badar, walau kalian sedikit. Hakikat. Kemenangan hakiki tidak diukur jumlah, kekuatan, atau kemampuan lahiriah. Bila hati bersandar pada Allah, sedikit menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Tauhid adalah sumber kekuatan yang melampaui kalkulasi dunia. Ayat 124 sampai 125. Syariat. Allah menjanjikan bantuan ribuan malaikat bagi orang beriman. Hakikat. Dalam batin seorang hamba, malaikat adalah simbol kekuatan cahaya ketenangan, keyakinan, keberanian, kebeningan hati yang turun dari langit jiwa. Ketika seseorang sepenuhnya berserah, ketika cemas, Allah menurunkan ribuan pertolongan halus ke dalam dada. Ayat 126. Syariat. Pertolongan itu hanya sebagai kabar gembira, agar hati kalian tenang. Hakikat. Tanda-tanda pertolongan sering bukan untuk menciptakan hasil, tetapi untuk meneguhkan jiwa agar yakin dalam ma'rifat. Hamba melihat bahwa semua bantuan hanyalah sarana menenangkan hati agar ia kembali pada Allah dengan pasrah. Ayat 127. Syariat. Agar Allah membinasakan sebagian musuh atau membuat mereka mundur. Hakikat. Musuh dalam batin adalah hawa nafsu, sifat rendah, dan bisikan ego. Cahaya pertolongan Ilahi menghancurkan sifat-sifat itu, sehingga jiwa kembali jernih. Kalahnya musuh batin adalah kemenangan terbesar seorang salik. Ayat 128. Syariat. Engkau Muhammad tidak punya kuasa terhadap keputusan Allah. Apakah dia memberi ampun atau mengazab? Hakikat. Ini adalah puncak tauhid. Tidak ada satupun kehendak kecuali kehendaknya. Seorang salik menyadari bahwa dirinya bukan pemilik keputusan. Ia hanya cermin tempat kehendak Allah menampakkan diri. Sempurna ibadah ketika hamba rela terhadap segala takdir. Ayat 129. Syariat. Milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Hakikat. Ma'rifatullah adalah melihat bahwa seluruh wujud termasuk diri adalah milik Allah. Tidak ada ruang bagi ego. Ketika semua kembali pada pemilik sejati, pengampunan dan hukuman bukan sekadar hukum, tapi gelombang kasih dan didikan agar hamba kembali kepadanya. Ayat 130. Syariat. Larangan memakan riba yang berlipat ganda. Bertakwalah agar beruntung. Hakikat. Riba batin adalah menumpuk keinginan duniawi, ambisi ego, dan keserakahan yang menggelembungkan hati. Allah memerintahkan agar seorang salik hidup dengan jiwa yang bersih, tidak menimbun hawa nafsu. Ketakwaan adalah modal yang menumbuhkan keberuntungan hakiki, ketenangan, ridha, dan cahaya batin. Ringkasan sufistik. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa Perang Uhud adalah simbol perjalanan spiritual manusia. Pertolongan Allah hadir sebagai cahaya, keyakinan, dan ketenangan batin. Ego yang goyah, nafsu yang menghalangi, dan ketidakpercayaan diri adalah musuh yang harus dikalahkan. Ma'rifat mencapai puncak ketika seorang hamba melihat
bahwa semua gerak adalah milik Allah, bukan miliknya sendiri. Baik, saya lanjutkan QS Ali Imran ayat 131 sampai 140 dengan dua lapisan makna. 1. Arti syariat lahiriah. 2. Makna hakikat marifatullah batin sufistik, lebih simbolik, seperti yang Anda minta. Bahasanya saya buat lebih lembut, lebih simbolik, dan lebih bernapas tasawuf. QS Ali Imran 131 sampai 140. Arti syariat dan makna hakikat ma'rifat, versi lebih simbolik dan sufistik. Ayat 131. Syariat, peringatan keras agar manusia menjauhi api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Hakikat ma'rifatullah, neraka di tingkat batin adalah panasnya hati yang jauh dari Allah. Gelisah, dengki, tamak, dan kebencian. Seorang salik menjauhi api ini dengan menjaga kehadiran Allah dalam hati. Jauhnya dari zat adalah awal dari segala pembakaran jiwa. Ayat 132. Syariat, taati Allah dan Rasul agar mendapat rahmat. Hakikat, ketaatan bukan sekadar patuh pada aturan, tetapi tunduknya ruh pada cahaya kebenaran. Ketika hati selaras dengan perintahnya, rahmat mengalir sebagai ketenangan, kejernihan, dan rasa dipeluk olehnya. Rahmat adalah napas batin orang yang mengenal Allah. Ayat 133. Syariat, bersegeralah menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hakikat, surga seluas langit dan bumi adalah keluasan hati ketika ia mengenal Allah. Semakin banyak istighfar, semakin lapang batin. Ma'rifat membuat dada terbuka, selayak alam raya tak ada sempit, tak ada benci. Surga adalah keadaan jiwa, bukan sekadar tempat. Ayat 134. Syariat, ciri orang bertakwa, dermawan, menahan marah, memaafkan. Hakikat dermawan adalah ketika jiwa tidak menggenggam dunia. Menahan marah adalah ketika ego tidak mengambil alih takhta hati. Memaafkan adalah ketika cahaya ilahi mengalir melalui diri. Sifat-sifat ini adalah bukti seseorang telah menyerahkan hatinya kepada Allah. Ia menjadi seperti mata air yang jernih. Ayat 135. Syariat, bila berbuat dosa, mereka ingat Allah dan memohon ampun. Hakikat, kesadaran adalah pintu kembali yang tak pernah ditutup. Allah jatuh bukan kehinaan. Yang hina adalah ketika seseorang lupa jalan pulang. Salik sejati tidak bebas dari kesalahan, tetapi ia selalu kembali kepada Allah, bagaikan anak kembali ke pangkuan ibunya. Ayat 136. Syariat, balasan mereka adalah surga dan ridha Allah. Hakikat, ridha Allah bukan sekadar pahala. Itu adalah rasa diterima, dipeluk, dan dicintai oleh Sang Pencipta. Ketika hati mencapai ridha, ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Surga batin terletak dalam rasa cukup Allah bagi diriku. Ayat 137. Syariat, telah berlalu sunatullah pada umi-umi terdahulu. Ambillah pelajaran. Hakikat, sejarah dunia adalah cermin ruhani. Siapa yang menghinakan kebenaran akan runtuh. Siapa yang berada di jalan kejujuran akan tegak. Sunatullah adalah hukum ilahi yang berlaku juga dalam hati manusia kegelapan. Batin runtuh bila cahaya masuk. Ayat 138. Syariat, Al-Quran adalah penjelasan bagi seluruh manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang bertakwa. Hakikat, Al-Quran di luar adalah mushaf. Al-Quran di dalam adalah cahaya yang berbicara melalui nurani. Salik yang terbuka hati akan mendengar iatiat Allah dalam kejadian hidup, dalam bisik hening, dalam kejernihan batin. Kitab itu turun ke hati sebelum turun ke kertas. Ayat 139. Syariat, jangan lemah dan jangan bersedih. Kalian yang lebih tinggi, jika benar-benar beriman. Hakikat, kesedihan yang menenggelamkan muncul dari lupa bahwa Allah bersama kita. Kelemahan muncul dari bersandar pada diri sendiri. Bila seorang hamba bersandar pada Allah, jiwanya menjadi tinggi bukan sombong, tetapi mulia, kokoh, dan mantap. Izah adalah anugerah dari tauhid. Ayat 140. Syariat, jika kamu terluka, musuh pun pernah terluka. Allah mempergantikan hari-hari kemenangan dan kekalahan. Hakikat, luka adalah guru.
Kekalahan adalah sapaan lembut dari Allah agar hamba kembali kepadanya. Dalam tasawuf, kalah dan menang adalah sama keduanya kendaraan. Untuk mendekat kepada Allah, Allah mengatur naik turunnya hidup agar hati tidak berpijak pada dunia, tetapi pada Dia semata.